Anda ingin tahu tentang Haman ya? Baik, saya jelaskan. Kalau dilihat di daftar transliterasi hieroglif Jerman, nama Haman tertulis sebagai pekerja bangunan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 38. Haman adalah pria paling berpengaruh di dalam kerajaan Fir'aun. Di sana, ia menempati beberapa posisi penting, antara lain sebagai menteri, penasehat raja dalam bidang keagamaan, serta sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Al-Quran juga menegaskan bahwa Haman adalah arsitektur, ahli bangunan Fir'aun yang perannya adalah sebagai pemimpin pekerja batu pahat. Dalam arti lain, dialah staf ahli Fir'aun di bidang bangunan. Dalam Al-Quran, nama Haman juga disebut sebanyak 6 kali pada beberapa surah, yaitu pada surah Al-Qasas ayat 6, 8, dan 38. Juga dalam surat Al-Ankabut ayat 39 dan dalam surat Al-Mu'min ayat 24 dan 36. Dan berkata Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Al-Quran Surat Al-Mu'min 36-37. Haman sebenarnya mengetahui bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Fir'aun. Bahkan meski peradaban Mesir kala itu terbilang maju, membangun menara hingga ke pintu langit merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian, ia mengiyakan perintah Fir'aun agar sang raja tak murka padanya. Hingga kemudian Haman dengan kedudukannya memberikan pengaruh bagi keputusan sang raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Fir'aun. Namun Paduka, untuk pertama kalinya saya merasa keberatan. Kendati Anda telah membangun menara menjulang, Anda tak akan pernah menemukan siapapun di langit, karena tidak ada Tuhan selain Anda, kata Haman. Mendengarnya, Fir'aun langsung berbangga diri, hingga ia mendeklarasikan diri kembali sebagai Tuhan. Setelah pembangunan menara yang melibatkan sedikitnya 50.000 orang pekerja selesai, Fir'aun lalu menembakkan panah dari puncak menara. Fir'aun berbohong kepada Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Haman jualah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Musa pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir. Hingga pada akhirnya Haman ditenggelamkan di lautan bersama Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishshawab.